Oh, berarti total 8 cabang, 8 cabang dalam waktu 7 tahun yang luar biasa. Pergantian personil, karyawan yang kembali lagi usaha kita nggak akan jalan tanpa tim kita yang baik. Hai Laundrypreneur, saya Eni. Kali ini saya sedang berada di Yogyakarta. Tepatnya saya sedang ada di store Kame Shoes and Apparel Care. Nah, di sini adalah laundry sepatu yang terkenal dan paling famous di Yogyakarta. Selain laundry sepatu juga di sini menjual perlengkapan chemical sepatunya seperti Shoes and Clean dan lain-lain. Dan saat ini saya kebetulan dapat kesempatan mau ngobrol-ngobrol santai bersama CEO dan founder Kame. Siapa dia? Yuk kita kenalan dulu. Halo Mbak Sinta. Halo Eni. Kenalan dulu sama teman-teman nih Mbak. Halo, saya Sinta. Saya adalah owner dari Kame Shoes and Apparel Care yang ada di Yogyakarta. Nah, kita sekarang sedang bersama CEO-nya, Mbak Sinta. Biasanya kan kalau Kame itu melekat dengan Mas Kris Mardianto ya. Kali ini saya berkesempatan ngobrol langsung sama Mbak Sinta. Mbak Sinta itu dulunya background-nya apa sih Mbak? Saya lihat tuh Kame keren banget ya, dari desain, manajemen, dan timnya juga oke banget. Pasti di belakang kesuksesan Mas Kris ini ada Mbak Sinta ini. Ayo Mbak, berbagi sama teman-teman. Oke. Gimana? Ya, Mas Kris itu suami saya ya. Iya. Saya sih kalau secara background saya orang penjualan, ya. Marketing ya Mbak, basicnya. Ya, basicnya itu. Iya. Kalau Mas Kris sendiri kan di kimia ya. Nah, formulatornya mungkin, ya. mungkin karena kombinasi dari keduanya itu, Mas Kris memformulasikan chemicalnya, karena kita di 2016 itu chemicalnya dulu. Awalnya, sebelum kita buat laundry sepatu. Iya. Jadi dia selisih 1 tahun di 2017 baru kita mulai buat laundry sepatu ini, Kame Shoes and Apparel Care. Iya, gitu. jadi berarti pertama itu yang malahan yang dibuatkan itu chemicalnya ya Mbak ya. Iya. Baru laundry sepatunya. Begitu, iya betul. Nah, kenapa memilih laundry sepatu di tengah gempuran laundry kiloan yang sangat banyak dan menjamur ya di Jogja yang seperti kita tahu ya Mbak? Iya, benar. Kenapa Mbak lebih memilih laundry sepatu aja spesifiknya? Awal mulanya kita itu suka sepatu yang jelas. Iya. Suka sepatu. Anak-anak sneakers ya. Iya, kayak gitu. Iya. Terus teman-teman sekitar itu juga banyak yang cerita-cerita waktu itu, oh sabun sepatu ini harganya lumayan pricey loh. Betul. Kandungannya seperti ini natural kayak gitu. Betul. Terus Mas Kris diajak ngobrol-ngobrol, terus dia kayak yang aku kayaknya bisa deh ini bikin sabun ini kayak gitu. Terus habis itu dia mulai trial, dia coba-coba. Jadilah dan keren banget. Dan kebetulan saya juga salah satu pemakai dan distributor Kame juga. Iya benar, sejak 2018. Iya, 2018 tahun ya. Iya, jadi teman-teman saya itu 2018 awal mula kenalnya kita bareng itu ya, saya ikut kelas expertnya di Kame ya Mbak ya. Betul. Itu angkatan pertama ya. Angkatan pertama. Nah, dan itu setelah aku mulai mengikuti kelas expertnya, aku langsung, kok ini bagus ya, potensinya juga besar sekali. Makanya saya juga sampai sekarang jadi pemakai dan sekaligus distributornya. Betul, iya. Gitu. Oh ya Mbak, pertanyaan saya, kenapa memilih nama brandnya itu Kame? Itu berasal dari mana Kame itu? Kame itu sebenarnya dari nama anak perempuan saya. Jadi saya punya 4 anak. Anak perempuan saya ini adalah yang ketiga. Nah, dan satu-satunya anak perempuan saya namanya Kamelia. Terus kita ambil Kame-nya aja. Kenapa Kame? Karena sebenarnya awal mulai ide ini muncul juga setelah dia habis ulang tahun itu. Iya. Jadi gitu. tercetus begitu aja ya. Kame gitu. itu. Kame aja lah pakai nama anak ini. Padahal saya punya anak juga yang terakhir kecil sendiri, cowok, tapi Kame ini tetap cewek satu-satunya. Karena dia satu-satunya. Gitu ya. Dengan Mbak Sinta ini
ibu dari 4 anak ya, Iya. mompreneur dari 4 anak yang kelihatannya masih seperti gadis. Dan yang saya tahu itu kan ada beberapa brand kayak apa sih namanya coating nano coating itu kayak Malio, Julio Oh itu. iya. Iya, untuk brand nano coating yang khusus untuk otomotif itu Iya. memang kita kasih nama Junio. Junios. Oh, Junios. Nah, anak saya yang kedua itu namanya Junio. Junio. Dan Iya. itu terinspirasi dari Anak nama yang kedua. Iya, anak yang Iya. kedua, nama anak yang Terus kedua. kalau untuk Milo itu kemarin yang kita laundry sofa spring bed, Milova itu juga dari Mylova, keren, Iya. keren. Keren ya Mbak ya, Iya, namanya gitu. Kame, Malio, dan Junio. Oh iya, Milo dan Junio. Nah, yang saya tahu ini kan Kame sudah berjalan selama 7 tahun ya Mbak Iya, ya. benar. Sudah berjalan 7 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar dan bukan hal yang mudah untuk menjalaninya sampai bertahan dan survive di posisi sampai sekarang. Dan yang saya dengar ini Kame itu lagi ekspansi ya Mbak ya di ibu kota. Iya, buka cabang. Nah, itu bisa di-sharingkan sama kita dan teman-teman nggak Mbak? Gimana suka dukanya selama menjalani 7 tahun ini? Ya, suka dukanya hampir nggak jauh beda dengan teman-teman pengusaha laundry yang lainnya. Kita ada pergantian personil, karyawan yang Timnya itu juga nggak timnya mudah ya juga Mbak? bongkar pasang sampai menemukan yang benar-benar sama kita terus begitu. Terus paling ya itu aja sih Mbak. Kembali lagi usaha kita nggak akan jalan tanpa tim kita yang baik. Betul, betul. Khususnya sekarang apalagi kita lagi ekspansi ini, buka cabang di luar kota yang mana juga SDM itu juga jadi PR banget kan. Iya, betul. Kita bisa bikin berapa aja tapi kembali lagi karena usaha Sos and Apparel Care ini sendiri kan dia adalah jasa khusus cuci sepatu yang nggak pakai mesin. Dia kita Iya. pakai keahlian bener-bener SDM. yang kita utamakan gitu. Jadi gimana caranya bikin SDM ini benar-benar berkualitas gitu. Tapi yang selalu jadi suka duka kita ya, sukanya ya dukanya ada pada mereka. Dan Seperti itu. iya. Dan di Jakarta sudah berapa cabang Mbak sekarang? Sudah ada 4 cabang di Jakarta. Cabang di Ya. Yogyakarta? Di Jogja juga 4. Oh, berarti total 8 cabang, 8 cabang, dalam ya. waktu 7 tahun ya Mbak. 7 Wah, tahun. luar biasa sekali teman-teman. Dan itu pembagian tugas untuk memanage semuanya itu yang di ibu kota berarti Mas Kris ya Mbak Iya, ya? iya, Ya, betul. Mbaknya yang stay di Yogyakarta ya Betul, berarti. begitu. Nah, seperti yang kita tahu, membuka cabang itu kan sebenarnya nggak susah ya Mbak. Buka tinggal buka aja. Iya. Cuman yang susah itu adalah gimana kita survive dan berkembang. Cabang-cabang tersebut jalan dengan baik dan omsetnya juga stabil, bagus. Itu tipsnya gimana sih Mbak cara memanage tim dan merekrut tim-tim intinya? Sedangkan yang kita tahu ini laundry sepatu itu tidak seperti laundry kiloan atau self service. Laundry sepatu itu kan 80% adalah SDM yang mengerjakan. Iya. Betul ya, Mbak? Betul banget. Nah, itu gimana cara merekrut tim inti, merekrut SDM operasional dan lain-lainnya itu gimana, Mbak? Bisa share sama kami nggak, Mbak? Ya, awal mulanya tetap kita seleksi karyawan umum ya seperti biasa, langsung kita jelaskan urusan job desk-nya, SOP-nya. ya kayak gitu. Di awal mula rekrutmen itu udah langsung kita jelaskan kalau job desk utamanya mencuci sepatu. Jadi supaya yang ada di pikiran dia itu langsung aku mengerjakan cuci sepatu meskipun dia tidak tahu secara jelas teknisnya itu seperti apa ya nanti. Nah, ketika interview kita langsung jelaskan secara detail tentang cuci sepatu itu yang menurut aturan kita ya seperti itu. Nah, rata-rata juga karyawan calon karyawan pada saat itu masih merasa awam ya. Kayak apa sih cuci sepatu? Belum pernah gitu ya. ya. Kamu tahu apa? Saya pasti kayak gitu. Itu di awal-awal kita interview seperti Iya. itu. Terus nanti saya langsung kasih tahu kamu akan di training. Training itu seperti apa? Kamu akan seperti di sekolahin. Iya. Tapi waktu kamu saya hargai, saya gitu. Seperti itu. Cuman memang butuh itu kadang gini ya, orang yang masuk aja itu belum tentu mereka kan yang apply ke kita ya. Iya. Itu belum tentu mampu, belum tentu sanggup. Iya. Di hari pertama, kedua, ketiga lancar, seminggu ada yang mundur kok banyak gitu. Jadi kita Karena- buang waktu juga ya di Iya, situ. karena memang ternyata dia sendiri juga nggak mampu. Iya, Itu iya, susah betul. banget. Ternyata tangan saya
ini, nggak bisa beradaptasi, macam-macam dengan alasannya segala macam. Dan yang masih tersisa sampai sekarang adalah orang-orang yang memang niat mau dikasih ilmu. Tim-tim terbaik lah ya Mbak pada saat sekarang ya. Kalau saya lihat kan juga YouTube-nya Kame ini keren banget ya, bagus, dan saya juga banyak belajar dari Kame, jujur aja banyak belajar. Dan sampai ini kok manajemennya gimana sih dibalik kesuksesan Kame itu, ada Mbak Sinta sama Mas Kris ini yang sekarang yang muncul itu ada namanya Mas Awal ya Mbak. Nah Mas Awal itu sebagai dia manajer di Kame Susana manajernya ya. Dan edukasinya juga bagus ya, sangat edukatif. Karena memang dia lebih di pokoknya untuk konten kreator seperti itu. Iya. Dan untuk yang ibu kota sama beberapa cabang di Yogyakarta itu masih dipegang sama Mbak Sinta sama Mas Kris sendiri. Iya, kita untuk tim intinya. Iya, begitu. Tetap semua masih turun ya Mbak ya. Betul. Untuk SDM-nya itu sendiri juga kita masih kayak interview meskipun dari warga lokal Jakarta juga masih lewat kita gitu. Masih kita handle sendiri. Iya, benar. Nanti sampai dia selesai training yang tahap awal, biasanya tim kita sebagian atau khusus ada yang ke sana untuk nambahin materi, kalau enggak ini apa namanya training khusus biasanya kayak gitu, kayak yang untuk private gitu ya. Iya, seperti itu, yang khusus untuk karyawan seperti itu. Iya. Supaya kita tetap jaga dia di jalan yang benar. Karena kadang kan diajari juga dari karyawan ya, diajari kadang dia melenceng nih, dia ngide-ngide yang enggak dia nularin sendiri. Dia nularin ke anak baru juga kayak gitu. Nah, tugasnya orang-orang pusat biasanya sih ngurusin yang ini, yang quality controlnya ya. Gitu. Dan yang saya lihat juga laundry sepatu ini ya kurang lebih sama kayak laundry baju ya Mbak, pakaian cukup banyak dan lumayan banyak juga yang sudah besar juga ya Mbak. Nah gimana cara memaintenance itu semua agar tetap bertahan dan makin berkembang? Malah sekarang kan buka cabang terus nih Mbak kalau saya lihat. Kalau di kita sendiri yang jelas kita itu kita punya layanan paling lengkap kayak gitu. One stop service ya. Tentang sos and apparel care sendiri. Apparel itu kan macam-macam ya. Dari mulai atas sampai bawah ini kan bisa disebut apparel. Nah, kita bisa cuci semuanya. Semuanya, termasuk layanan kita customernya dicuci. Dimarahin. Luar biasa ya. Jadi dari detailing semua untuk recolor, repaint apa semua itu bisa ya Mbak di sini. Iya, bisa. Dan produknya memakai chemical dan produk-produknya sendiri. Produk sendiri. By Kame ini. Betul. Luar biasa. Nah teman-teman, ini saya ngobrol sama Mbak Sinta cukup banyak sekali tentang Kame, dan Kame sangat keren sekali menurut saya. Kalau misalkan nih Mbak, ada teman-teman di kota Yogyakarta atau di luar kota atau dari komunitas apapun itu yang mau gabung menjadi mitra Kame, misalkan mau buka seperti Kame Sus and Care, mau pakai brand sendiri atau brand Kame, kira-kira bisa nggak Mbak itu? Bisa banget. Oh bisa ya? Kalau mau kemitraan sama Kame, kita sebutnya kemitraan ya Mbak? Iya, kemitraan. Kayak gitu dengan brand Kame atau kemitraan mandiri. Oh, kemitraan mandiri dengan brand sendiri? Iya. Itu dengan brand sendiri juga bisa banget. Nanti bisa langsung kunjungi aja ke website kita di www.kamegroup.com. Nah ini kan sudah bulan di penghujung tahun 2023 ya Mbak. Untuk Kame sendiri di awal tahun depan ini resolusi dan pengembangan bisnis modernnya itu rencananya seperti apa sih Mbak? Nah sebenarnya masih rahasia. Bocorin dikit aja. Karena akhir tahun ini kita juga lagi bikin yang namanya Kame Sos and Back Spa. Jadi kita mengusung brand baru, tetap Kame tapi yang kita unggulkan adalah back spa-nya. Lebih premium ke back spa. Ya, kayak gitu. Nah, mungkin itu akan kita kembangkan lebih lagi nanti di tahun 2024 insyaallah. Dan ini bisa di-share untuk kemitraan teman-teman yang berminat juga ya. Oke. Walaupun dia mau pakai brand mandiri ya Mbak ya? Boleh, iya. Begitu. Oke, keren sekali teman-teman. Kita tunggu inovasi resolusi tahun depan dari Kame yang mengusung premium bag and spa ya? Bag and spa. Ya, bag spa Kame. Nah, keren sekali ya teman-teman. Kita sudah ngobrol banyak sama ownernya Kame, Mbak Sinta. Banyak ilmu yang kita dapatkan, sharing-sharingnya juga otomatis sangat bermanfaat sekali bagi saya pribadi dan teman-teman pastinya.
Dan terima kasih banyak untuk Mbak Sinta atas waktunya, yang mommypreneur yang super keren, punya anak 4 tapi sangat produktif dan hebat sekali. Buat teman-teman yang mau punya usaha atau bisnis laundry sepatu atau laundry yang lainnya juga bisa kemitraan dengan Kame Group, bisa hubungi Kame Group ya Mbak, atau bisa juga dengan saya, nanti saya bantu jelaskan di web di bawah ini ya Mbak. Kita bisa kolaborasi. Oke teman-teman, terima kasih sharing dari kami, semoga bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih juga, akhir kata dari saya Eni dan Sinta. Dadah.